Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Ya tepuk tangan lagi, kita masih di Islam itu Indah. Masih semangat untuk belajar pagi hari ini. Buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema ciri-ciri iblis sudah masuk ke hati manusia. Ciri-cirinya apa lagi? Ada hubungannya sama saya kayaknya nih. Habib. Yang benar. Takutnya gitu. Jangan takut-takut. Iya, abisnya katanya gini, orang yang suka bercanda tandanya banyak iblis di dalamnya udah masuk gitu. Nah. Saya suka bercanda, Bib. Saya jangan-jangan kemasukan iblis ya, Bib? Iya gak sih? Serem dong. Iya. Kita bahas. Tolong ya, Bib. Insya Buat Allah. Mas penjelasannya, Soni, Bib. Habib Utsman, Ustadz Maulana. Yang namanya bercanda. Bercanda. Ya. Namanya bercanda, boleh-boleh aja. Islam tuh nggak ngajarin kita buat tegang serius terus. Lagi orang kalau serius mulu ntar mumet, dia stres. Ya, Rasulullah juga suka bercanda. Tapi bercanda yang bagaimana? Rasulullah bercandanya, nih lihat bagaimana bercandanya Rasulullah. Rasulullah bercanda nggak pernah nyakitin orang. Rasulullah bercanda nggak pernah ngeliat kekurangan fisiknya orang. Itu bukan bahan bercandaan. Ya, bercanda yang malah membuat kita punya diri jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada perkara-perkara yang boleh kita bercanda. Ada perkara-perkara yang nggak boleh jadi bahan bercandaan, nggak boleh kita bercanda bawa-bawa agama. Contoh, maaf, kita bilang di saat kita ngajak seseorang untuk sholat, ayo sholat. Ya udah ntar aja sholat mah nggak wajib. Kita anggap remeh gitu kadang, jadi bahan bercandaan. Hati-hati. Gara-gara lisan orang bisa keluar dari agama Islam. Gara-gara lisan seseorang bisa menjadi murtad. Maka jangan sampai ya gara-gara bercanda ditunggangi sama iblis. Jangan mau dibohongin, dikibulin sama iblis. Udah nih kan cuma bercanda. Jadi bahan bercandaan. Jangan begini, kamu sholat, kalau nggak sholat nanti kamu masuk neraka. Nggak apa-apa deh. Saya masuk neraka, entar saya ketemu sama fulan, saya ketemu sama fulana lah. Neraka jadi bahan bercandaan. Ini orang-orang yang ngaco, orang-orang yang gak waras. Bercanda yang lain banyak bahan buat dibercandain. Jangan bercanda dalam hal-hal yang kayak begini. Surga neraka bukan bahan bercandaan. Perkara sholat bukan bahan bercandaan. Ngaji Al-Quran bukan bahan bercandaan. Ngapain saya baca Al-Quran? Mending saya baca novel. Ya Al-Quran gak ada. Nah hati-hati. Ini perkara-perkara yang na'udzubillah bisa membuat kita menjadi murtad. Harus mengucapkan 2 kalimat syahadat lagi. Itu yang disebutkan ya di dalam kitab fikih. Contohnya kitab Sulamut Taufik. Min asbabir riddah, daripada perkara-perkara yang dapat membuat kita murtad. Salah satunya bilisani, dengan kita punya lisan. Di saat kita menganggap remeh yang namanya sholat, kita anggap kita buat bahan bercandaan tuh sholat nggak wajib, ya hati-hati. Perkara yang wajib kita nggak anggap itu wajib, perkara yang fardu kita anggap itu nggak fardu, maka saat itu kita harus mengulang syahadat kita asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bercanda yang baik, ya. Jangan juga kita bercanda menyentuh fisik orang, ngelihat orang yang hitam, dasar hitam, ngelihat orang yang rada kotor, dasar dekil, ngelihat orang yang pendek, dasar kuntet, ngelihat orang yang telat rada gedean, dasar tompel, ngelihat yang gigi rada maju, dasar tonggos, ngelihat yang hidungnya rada dalam, dasar pesek. Jadi boleh bercanda, tapi ada beberapa faktor yang nggak boleh dibercandain gitu ya. Enggak. Sumpah enggak Ustaz, sumpah enggak. Bener ya. Jadi boleh bercanda ya. Tapi nggak boleh yang ada faktor-faktor yang bisa dibercandain. Iya. Seperti yang tadi disebutin sama bikin Habib. orang sakit hati nggak boleh. Oke kalau gitu Itu aku tadi contoh aman. Ustaz, maaf. Terima kasih Habib untuk penjelasannya. Tepuk tangan untuk guru-guru kita. Masya Allah, tabarakallah. Ya Allah. Bagus banget hari ini pembahasannya ya. Yuk kalau gitu aku kasih kesempatan lagi untuk jamaah bertanya. Kita masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Siapa lagi yang mau nanya? Siapa lagi yang mau nanya? Ayo. Ibu, yang lain angkat tangan, ibu ini minta gini. Boleh deh karena ibu minta, ibu boleh bertanya. Izin ya ibu, maaf. Namanya siapa ibu?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan Ibu Eti Hujaina dari Masjid Talkim Al Ihsan, Bojongkoneng, Pamengpeuk, Bandung. Ya, Pamengpeuk, silakan. Bandung. Ustadz, izin mau bertanya ke Habib Usman, apakah orang silakan. yang mudah terpengaruh bisa menjadi ciri-ciri iblis masuk ke hati dan menggoyahkan segala keputusan diri sendiri, ya Habib? Ya, Ibu. Oh, orangnya labil gitu ya, Ya. terpengaruh sesuatu akhirnya goyah. Apakah mungkin itu karena terpengaruh setan Terima gitu ya? kasih. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak apa-apa, nervous, namanya juga jamaah ya, benar ya. Habib tapi dijawab aja Habib ya. Silakan Mas Habib. Soni, Habib Sogi, Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Oleh karena itu, manusia yang beriman bagaimana caranya bertambah keimanannya. Yang udah ada ditambahin tuh imannya agar kuat, tidak terpengaruh oleh setan ataupun iblis yang mengganggunya. Mantap pemikirannya, mantap pola pikirnya, dan tidak terbawa oleh syaitan. Orang yang terpengaruh oleh syaitan adalah yang lemah imannya. Kan iman itu kadang naik, kadang turun. Kadang-kadang tiarap, kadang-kadang landai, kadang-kadang hilang. Kalau imannya mau bertambah, maka igra'ul Quran. Dia baca Quran biar lebih tenang. Sholatnya jangan tinggal. Wudunya dijaga. Maka inilah mereka yang memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman akan bisa membentengi diri dan jiwanya. Orang yang beriman dia tahu bahwasanya yakin Allah Subhanahu wa taala sebagai penolongnya. Dan orang yang beriman dia jalankan perintah Allah. Menjauhkan daripada larangan Allah. Orang yang beriman menjalankan atau mengerjakan amar ma'ruf dan nahi munkar. Itu orang yang beriman. Orang yang beriman selalu berusaha konsisten atau istiqomah di dalam setiap perjalanan yang dilakukannya. Satu hari satu juz. Satu hari gak mau tinggal qobliyah ba'diyah. Satu hari harus bangun malam. Dan setiap harinya harus dijalankan sesuai dengan kebiasaan setiap hari-hari sebelumnya. Ini mereka yang beriman. Konsisten. Sholat malamnya gak tinggal. Bangunnya jam 1 kurang 15 atau 1 lebih 15 menit. Atau jam setengah 2 sampai setengah 3. Dia tidur lagi istirahat, bangun subuh. Dia qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar. Dia sholat subuh. Ini mereka yang beriman. Dia istirahat sebentar, habis itu jalan kerja atau melakukan aktivitasnya yang lain-lain. Sampai di tempat kerjaannya. Dia kerjain selesai semuanya. Istirahat, izin sebentar, mau sholat duha, dia sholat duha. Dia melakukan aktivitas, menjalankan sunnah-sunnahnya. Ini mereka yang berusaha untuk menguatkan iman. Sehingga keputusan yang diambil dalam setiap pekerjaannya, perbuatannya, atau apapun yang terjadi dalam keluarganya, atau rumah tangganya, dia mendidik anak, mengajarkan semuanya karena Allah. Dan berusaha mencari ridhonya Allah, akhirnya dimudahkan langkah jalan anak-anaknya. Anak-anaknya jadi anak yang soleh-soleha. Anak-anaknya dididik dengan didikan agama, jauh dari narkoba, jauh dari maksiat, jauh dari judi, khamar, zina dan lain sebagainya. Karena didikan orang tuanya yang mengambil keputusan disekolahkan di tempat yang terbaik. Begitupun pekerjaan, dia cari pekerjaan yang baik. Oh, di dalamnya nggak ada jual khamar, nggak ada jual yang nggak baik. Di dalamnya tidak ada bentuk riba, di dalamnya tidak ada bentuk ini itu dan lain sebagainya. Dijaga, dia ambil keputusan yang baik, dia dapat pekerjaan yang baik. Setiap keputusan yang dijalankan karena dia memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah dimudahkan. Didasari apa? Didasari i'tiqad bahwasanya ittaqullah, bertakwa kepada Allah, ittaqullah haitsu ma kunta. Bertakwa kepada Allah dimanapun dia berada. Didasari bahwasanya Allah melihatnya, Allah memperhatikannya, dan dia berbuat atau melakukan apapun Allah memperhatikannya. Bukan karena makhluk, tapi karena Allah. Gak peduli dilihat makhluk, tapi karena Allah. Saya sholat paling depan, Ya. biar dilihat orang. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih sudah bertanya Ibu ya. Sekarang dari sebelah sini siapa yang mau nanya? Boleh angkat tangannya.
Yang mau nanya boleh angkat tangannya yang mana dulu ya, Ibu ya. Ibu ya, boleh ya nanya ya. Silakan. Berdiri, siapa namanya? Bismillahirrahmanirrahim. Dekatin lagi atuh mic-nya. Hidup kok, hidup. Ya, segini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Isti dari Majelis Taklim Al-Ihsan, Kampung Bojongkoneng, Bojongmanggu, Kecamatan Pamengpeuk, Bandung. Mau bertanya sama Ustadz Maulana. Boleh. Ibu siapa tapi puisi? Ibu Isti. Oh, Ibu Isti. Ya. Ustadz, kalau orang yang suka berbuat terburu-buru dan tidak berhati-hati, itu apa suka menyebabkan setan mudah masuk ke hati manusia ya Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bertanya Ibu. Boleh duduk, Masya Allah. Silakan dijawab Ustadz Maulana. Izin Habib. Satu hal buat kita. Tidak ada istilah the power of the kepepet. Wah, the Jangan power of hilangkan kepepet. Jangan. Orang yang tergesa-gesa itu, ingat, tergesa-gesa itu bisa menyebabkan setan masuk. Iblis masuk. Karena tergesa-gesa itu datangnya dari setan. Cepat-cepat itu datangnya dari Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbil jannatul ardus samawati uiddat lil muttaqin. Bersegera. Cepat-cepat. Yang diminta itu cepat-cepat. Salat sebelum datang waktu udah ada di sejadah. Ya, jangan nunggu qamat. Yang kita tunggu sholatnya waktu sholat masuk. Jadi mohon izin tanpa menggurui hanya mengingatkan. Orang yang tergesa-gesa, orang yang maaf ya tidak berhati-hati. Menyebabkan dirinya tidak ada persiapan. Hilangnya perencanaan. Jadi hidupnya tanpa persiapan. Hidupnya tanpa perencanaan. Padahal ini kan harus disiapkan. Dan ternyata menyebabkan apa? Hilangnya kesempatan. Waduh, telat sih. Kan harusnya cepat-cepat. Nah, sehingga orang yang hidupnya tergesa-gesa, mohon maaf karena suka telat, ini telat bahaya nih. Maka menyebabkan dirinya menyesal. Sekali lagi menyesal. Yang harusnya kita jangan pernah menunda-nunda kebaikan. Sekali lagi, jangan pernah menunda-nunda kebaikan. Malah kita disuruh bersegera untuk taubat, bersegera menjamu tamu, bersegera sholat, bersegera bayar utang, bersegera untuk menikah, segera untuk penyelenggaraan jenazah. Siapa yang telat, apalagi tergesa-gesa, menyebabkan hilangnya keberkahannya, hilangnya kebaikannya. Ini hati-hati loh, hati-hati loh. Segera itu menyebabkan dapat kebaikan. Karena sudah dipersiapkan, sudah direncanakan. Pekerjaan yang bisa dikerjakan lusa, tapi bisa dikerjakan hari ini, kenapa harus menunggu besok atau lusa? Betul. Iya. Lagi kalau kita mencintai sesuatu, pekerjaan contohnya pasti kita bisa memplanningkan itu semua, bisa memanage waktunya bagus. ya. Kata-kata planning itu penting. Tuh. Ada planning berarti ada perencanaan, ada persiapannya. Masya Allah, tepuk tangan untuk Ustadz Maulana. Terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Terima kasih Ibu sudah bertanya. Masih ada 2 lagi deh yang boleh bertanya, aku kasih ya. Ibu mau nanya? Boleh, silakan. Berdiri, namanya siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Tini dari Majelis Taklim Al-Ihsan, Bojongkoneng, Desa Bojongmanggu, Kecamatan Pamengpeuk, Kabupaten Bandung. Apa gimana? Ibu terburu-buru, kan Iya. nggak boleh terburu-buru Ya, tadi. jangan tergesa-gesa ya. Iya, ya udah nggak apa-apa. Ibu Ya, ya. ini mau nanya apa? Mau izin tanya pada Habib Shogi. Boleh, Siap. Habib. Kalau ada orang yang merasa dirinya terlalu lebih baik, padahal iblis udah masuk ke dalam hatinya. Ya, ya Habib. Iya, iya Bu. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak harus gitu juga jawabnya. Gak boleh sombong. Biasa aja. Tidak boleh begitu. Itu gitu juga. Ayo kita Udah, Habib maju. Takbir. Allahu Akbar.
Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih sudah bertanya. Jadi nggak boleh ini ya. Tadi pertanyaannya saya lupa. Habib masih ingat kan ya? Ingat. Ayo jawab aja kalau itu Bib, silakan. Izin Bib. Mas Soni, Ustadz Saya Maulana, kebanyakan Habib bercanda Uthman. ini Bib. Nggak boleh kita bangga sama diri kita sendiri atas segala yang sudah kita lakukan atau yang kita punya. Misalkan saya punya mobil mewah, orang lain nggak ada yang punya mobil semewah saya. Saya punya pangkat tinggi, nggak ada orang yang lebih tinggi dari saya. Yang lain rendah semua. Saya punya segala-galanya. Hati-hati, hati-hati. La tahtakir mandunak fa inna likulli syai'in maziyah. Jangan kamu menganggap remeh seseorang karena setiap orang punya kelebihan. Ya, semua orang punya kelebihan, punya kekurangan. Jangan kita terlalu membanggakan kita punya diri. Merasa diri kita paling baik. Nah, ini sifatnya iblis, ya. Karena iblis ngerasa dirinya paling baik di saat Allah perintahkan iblis untuk sujud. Dalam artian sujud hormat, takzim kepada Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Iblis nggak mau karena ngerasa dirinya paling baik. Ngerasa dirinya lebih baik daripada manusia. Saya diciptakan dari api, manusia dari tanah. Api lebih afdol, lebih bagus daripada tanah. Ini nggak baik. Mereka orang-orang soleh, walaupun amal ibadah mereka banyak, mereka nggak pernah ngerasa dirinya sudah baik. Nggak pernah merasa paling baik. Ya, bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i, ya, Imam Syafi'i, seorang Imam Syafi'i, beliau mengatakan apa? Hubbus salihin walastu minhum. Saya sangat cinta kepada orang soleh walaupun saya bukan bagian darinya. Ya Allah, beliau tetap merendah diri. Merendah diri bukan berarti rendahan, akan tetapi merendah diri karena mempunyai hati yang begitu istimewa, mempunyai hati bak cahaya, karena di situ ada cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau seorang saleh, pengarang kitab Sulamut Taufik yang banyak dibaca kitabnya di pondok-pondok pesantren. Tahu nggak? Kerjaan beliau setiap hari zikir kepada Allah Ta'ala, baca la ilaha illallah 25 ribu kali. Baca salawat sama Nabi Muhammad 25 ribu kali. Baca ya Allah 25 ribu kali. Tiap hari sholat duha, ketika sholat duha dibaca 10 juz Al-Quran. Sholat witir 10 juz Al-Quran. Paling lama 3 hari hatam Al-Quran di sholat duha, 3 hari hatam Al-Quran di sholat witir. Udah begitu banyak amalnya. Beliau berkata di dalam perkataannya, ya Rab, ma ma'nal amal wa kasfuna kulluh zalal. Ya Allah, saya nggak punya amal apa-apa dan tabungan saya semua sudah pada sirna. Yang nggak punya amal mereka orang-orang soleh apa kita nih. Aduh. Yang banyak banget kurangnya, kebanyakan bocornya daripada diisinya. Ya sayang banget ya kalau gitu. Saya itu. Ya saya juga. Nah kalau saya kayak begini nggak apa-apa, tapi kalau saya dalam urusan membanggakan Ya, diri nggak boleh. Masya Allah, terima kasih Habib untuk Sama-sama, penjelasannya. Sony. Tepuk tangan untuk guru-guru kita. Kata Habib, rendah hati bukan berarti kita orang rendahan, tapi merendahkan hati kita, insya Allah Allah yang meninggikan derajat kita. Amin ya robbal alamin, walhamdulillah robbal alamin. Amin, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih sudah bertanya ya Ibu ya, Masya Allah. Ibu mau nanya? Oke. Tolong mic-nya dikasihkan. Siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Siti dari Majelis Taklim Al-Ihsan, Bojong Koneng, Pamungpeuk, Bandung. Mau tanya pada Habib Utsman. Boleh. Boleh Ibu, Mau silakan. nanya apa? Apakah ada orang yang tidak yakin akan kebesaran dan keberadaan Allah, maka orang tersebut telah dimasuki hatinya oleh iblis? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Kayaknya memang udah pasti ya. Orang yang gak percaya sama Allah mungkin udah iblis udah banyak banget di hatinya kali ya Habib ya. Ya akhir Mas Sony. Silakan Habib. Ustadz Maulana, Habib Sogi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Syaitan, iblis dan sekutunya selalu membuat manusia tidak mempercayai adanya kekuatan Allah.
Dan bahkan tipu daya mereka membuat memiliki kemampuan, ada batu, ada pohon, itu punya kekuatan. Agar apa? Agar mereka menjadi musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manusia tersebut terjerumus, tidak percaya kepada Allah, ragu dengan kebesaran Allah. Dan bahkan akhirnya mereka kafir, keluar daripada agama Islam. Padahal innad dina indallahil Islam. Agama yang Allah ridhoi adalah agama Islam. Kita harus memahami dengan keyakinan, dengan akidah yang kita miliki, dengan ketauhidan. Di dalam ilmu tauhid, dalam kitab Al-Aqidatul Ijmaliyah dijelaskan bahwasanya na'taqidu, beri keyakinan kuat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita. Apa buktinya Allah ada? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Langit dan bumi milik Allah. Semuanya milik Allah. Kita manusia adalah milik Allah. Bukan milik kita. Saya kasih contoh. Rambut ibu numbuh nih. Ibu tahu gak? Gak tahu. Kuku numbuh gak tahu. Berarti bukan punya kita. Dompet di dalamnya ada duit. Nambah, tahu gak? Tahu. Orang punya pribadi. Hilang aja tahu. Betul. Ya kan? Jam taruh di rumah. Hilang, tahu. Punya sesuatu di rumah, elektronik atau apapun. Ada handphone dan lain sebagainya, hilang, dia tahu karena miliknya. Tapi tubuh kita ini ada kepemilikan Allah. Ini punya Allah. Suatu saat akan diambil oleh Allah. Bisa hari ini, sore ini, malam ini, besok, lusa, bulan depan, tahun depan bisa diambil sama Allah. Tergantung kehendak Allah kapan mau dicabut nyawa kita. Karena apa? Karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Ada dijelaskan oleh Allah. Dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Dijelaskan oleh orang saleh, orang yang alim. Bahwasanya kita pasti akan mati, dicabut nyawa oleh Allah dan akan kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Berarti kita hidup di muka bumi ini ada perhitungannya. Kalau ada perhitungannya berarti ada yang memiliki langit dan bumi. Ada yang lebih besar dan maha besar. Siapa? Allahu Subhanahu wa ta'ala. Gak boleh ragu. Keyakinan dengan kuat bahwasanya Allah Tuhan kita. Kita akan kembali kepada Allah. Dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggalkan keraguan-raguan. Yakinkan yang kuat. Bahwasanya kita hidup. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Dan akan dimintai pertanggungjawaban. Apakah kamu beribadah kepada Allah? Apa yang kamu lakukan di muka bumi ini? Apakah sholat kamu baik? Apakah zakatmu udah benar? Puasa di bulan Ramadan kamu benar? Hai perempuan, apakah kamu taat kepada suamimu? Apakah kamu menghormati suamimu? Wahai anak laki-laki, apakah kamu berbakti terhadap orang tuamu? Ingat, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Apa yang kita lakukan dari usia 17 tahun atau 15 tahun ketika kita balik, atau 8 tahun atau 9 tahun atau 12 tahun kita balik, maka sampai kita meninggal diperhitungkan, ada layar besar yang akan diperlihatkan perbuatan kita seperti film. Mau dikasih lihat semuanya ya Allah. Terima kasih Habib, tepuk tangannya lagi untuk guru-guru kita. Katanya Sony ini nyuruh tepuk tangan mulu. Biar gak ngantuk, biar semangat. Bentuk apresiasi ya. Terima kasih sudah bertanya. Yang gak bertanya terima kasih sudah datang ke Islam Itu Indah ya. Kita belum selesai, masih ada lagi. Makanya jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Tetap di Islam Itu Indah. Gak lama kok jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.